Jeko J8 resmi rilis di Indonesia, siap jadi rival SUV Jepang. SUV terbaru asal Cina yaitu Jeko J8 resmi meluncur di tanah air. Menariknya, mobil ini hadir dengan dua varian sekaligus, yaitu versi mesin bensin turbo dan versi plug-in hybrid yang justru pertama kali debut di dunia langsung di Indonesia. Tentu saja, kehadiran mobil ini bikin persaingan di segmen SUV semakin memanas. Apalagi dengan dominasi Jepang yang sudah lama menguasai pasar. Bagaimana spesifikasi lengkap mobil ini? Yuk langsung saja kita kupas lebih dalam. Buat yang belum familiar, Jeko J8 adalah sub-brand premium dari Chery, pabrikan otomotif asal Cina yang sebelumnya sudah masuk ke Indonesia lewat Tiggo Series dan Omoda 5. Kehadiran Jeko sendiri ditujukan untuk pasar SUV kelas atas dengan desain mewah, fitur canggih, serta teknologi terkini. Di beberapa negara, Jeko memang diposisikan sebagai SUV modern dengan aura premium, sehingga targetnya bukan hanya pengguna biasa, tapi juga mereka yang ingin tampil berbeda. Di Indonesia, Jeko J8 diluncurkan secara resmi di ajang Gias 2025. Dan yang bikin heboh, varian PHEV atau yang disebut dengan SHS Ardis melakukan debut globalnya di sini. Artinya, Indonesia jadi negara pertama di dunia yang kehadiran Jeko J8 versi hybrid canggih ini. Jeko J8 ditawarkan dalam dua varian. Pertama, J8 Ardis yang menggunakan mesin bensin 2 liter turbocharged. Tenaganya cukup besar untuk ukuran SUV premium dan dipadukan dengan transmisi otomatis yang responsif. Varian ini ditawarkan dengan harga 689,9 juta on the road Jakarta. Varian kedua adalah J8 SHS Ardis yang menggunakan teknologi plug-in hybrid electric vehicle. Mobil ini dibekali dengan mesin bensin yang dikombinasi motor listrik serta baterai berkapasitas besar sehingga bisa melaju dengan tenaga listrik murni dalam jarak tertentu. Harga varian ini sekitar 850 juta on the road Jakarta dan menjadi varian sangat menarik karena Indonesia jadi tempat peluncuran global pertamanya. Dengan dua varian ini, Jeko jelas ingin memberikan pilihan yang lebih luas kepada konsumen Indonesia, apakah mereka lebih memilih SUV bertenaga turbo konvensional atau SUV hybrid yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kalau dilihat dari sisi desain, Jeko J8 benar-benar tampil beda dibandingkan SUV Jepang kebanyakan. Desainnya maskulin, gagah, dan berkelas dengan sentuhan ala Eropa. Grill besar dengan pola modern, lampu LED tipis yang tajam, serta bodi yang tegas membuat mobil ini terlihat berwibawa di jalan. Aura premiumnya langsung terasa, apalagi dengan penggunaan velg besar dan detail finishing yang rapi. Banyak yang bilang kalau tampilan J8 ini bisa menyaingi SUV Eropa, tapi dengan harga yang lebih jauh terjangkau. Inilah salah satu daya tarik besar yang ditawarkan oleh Jeko J8. Masuk ke dalam kabin, nuansa mewah langsung terasa. Interior J8 didominasi material soft touch, kulit berkualitas, serta tata letak modern. Di bagian tengah, terdapat layar besar sebagai pusat infotainment dengan konektivitas lengkap. Panel instrumen full digital, ambient light yang bisa diatur warnanya, serta jok elektrik dengan fungsi ventilasi dan pemanas, memberikan kenyamanan ekstra bagi pengemudi maupun penumpang. Selain itu, ruang kabin terasa lega dengan konfigurasi jok fleksibel yang bisa dilipat untuk memberikan bagasi lebih luas. Jadi selain nyaman, J8 juga tetap fungsional sebagai SUV keluarga. Salah satu daya tarik terbesar tentu ada di varian hybridnya. Jeko J8 SHS Ardis menggunakan sistem super hybrid system yang memungkinkan efisiensi bahan bakar lebih baik sekaligus memberikan performa mumpuni. Sistem ini memungkinkan mobil berjalan hanya dengan tenaga listrik untuk perjalanan jarak dekat dan menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik untuk jarak lebih jauh.
Teknologi ini bukan hanya menjawab kebutuhan ramah lingkungan, tapi juga menegaskan bahwa China serius menggarap pasar mobil listrik dan hybrid global. Dari sisi keselamatan, Zeekr 8 juga tidak main-main. Mobil ini sudah dilengkapi fitur-fitur canggih seperti ADAS yang mencakup adaptive cruise control, lane keeping assist, automatic emergency braking, hingga blind spot monitoring. Selain itu, mobil ini juga memiliki airbag lengkap di seluruh sisi, serta struktur bodi yang dirancang untuk menyerap benturan. Semua fitur ini membuat Zeekr 8 tidak hanya nyaman, tapi juga aman digunakan di berbagai kondisi jalanan di Indonesia. Dengan harga mulai dari 689,9 juta hingga 850 jutaan, Zeekr 8 jelas bermain di segmen SUV premium. Artinya, mobil ini akan langsung berhadapan dengan SUV Jepang seperti Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, hingga Mazda CX-8. Bahkan SUV Eropa yang harganya jauh lebih tinggi. Namun, Zeekr menawarkan kombinasi menarik. Desain mewah ala Eropa, teknologi hybrid modern, serta harga yang lebih kompetitif dibandingkan rival-rivalnya. Ini yang membuat banyak orang melihat Zeekr 8 sebagai ancaman serius bagi dominasi SUV Jepang di Indonesia. Kehadiran Zeekr 8 di Indonesia benar-benar menambah warna baru di pasar otomotif tanah air. Dengan desain premium, fitur canggih, dan pilihan mesin turbo serta hybrid, mobil ini menawarkan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan SUV yang ada. Apalagi, fakta bahwa varian hybridnya debut pertama di dunia di Indonesia, membuat mobil ini terasa spesial. Pertanyaannya sekarang, apakah Zeekr 8 mampu merebut hati konsumen Indonesia yang sudah lama dimanjakan oleh SUV Jepang? Dengan kombinasi harga, desain, dan teknologi yang ditawarkan, mobil ini jelas punya peluang besar. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.